Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Coding. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembuatan aplikasi Apache berbasis Apache Web dengan Laravel 8. Dan tentunya kali ini akan melanjutkan untuk tabel obat. Sebenarnya untuk tabel obat ini rangkanya bersama dengan tabel supplier seperti kemarin ya. Cuma yang membedakan di sini kita pada obat kita ada tabel atau field yang mempunyai foreign key ya. Jadi ada baginya saya jelaskan. Kalau yang kemarin kita supplier polos nggak ada apa-apa, dan kalau sudah berhasil membuat code yang tabel obat, maka teman-teman bisa lanjutkan untuk yang kayak apotik. Ini nggak perlu, mungkin yang ribetnya mungkin di penjualan dan pembelian dan pembayaran. Oke, mungkin ini saya buat videonya saja. Oke, karena bersama dengan buatan tabel code obat supplier, maka teman-teman bisa langsung saja kita copy saja ini supplier, kita copy ini, kita ganti dia saja, dia menjadi obat home titik blade ya. Tinggal kita sesuaikan saja untuk ini tabel-tabel yang kita mau tampilkan. Di sini nama, kode, dosis, indikasi, kategori. Nama, kode, dosis, kategori, satuan, nama, kode, dosis, indikasi, kategori. Nama, kode, dosis, indikasi, kategori satuan. Oke, sekarang coba kita lanjutkan di controllernya, karena ada tambahan satu field ya. Jadi ini teman-teman sesuaikan saja, ini kita tambahkan di sini seperti field pada tabel, nama, kode, terus dosis, indikasi, kategori, satuan. Oke, untuk aksi kita pakai saja karena ada hapus dan delete ya, edit dan hapus. Kita tutup filenya, saya akan ke kontrolnya. Untuk kontrolnya juga hampir sama, teman-teman bisa lihat kontrol obat kita masih polos, kita ambil saja di sini untuk yang copy saja semua yang ke obat seperti ini. Untuk ininya kita ganti obat. Nah, ini kita masukkan di sini use obat. Begini. Obat controller, langsung kita replace saja, Ctrl F. Kita ganti supplier jadi obat. Mana cara ini ya? Obat. Replace all. Oke. Ya semua. Oke, beres. Ini perhatikan teman-teman ya, kita manggil obat begini saja polos-polos tanpa ada join, maka yang terjadi coba kita tambahkan sini ya. Kita lihat di sini kata obat, kita tambah satu, bebas saja namanya misalnya Amux, kode bebas 123456. Oke, dosis 3 kali sehari, kali 1, indikasi ngantuk, kategori. Nah, di sini kita pilihankan kategori, misalkan bebas. Teman-teman isikan di sini kategori dan satuannya ya. Oke, karena saya cuma isi 2, bebas bikin saja. Oke, 1. Kita isikanin dulu dan kategorinya. Oke, setelah kita tampilkan, coba kita di sini kita ganti ini supaya home, kita ganti semua menjadi obat home.
Oh, oke, kita parsing datanya, yaitu enggak ada yang diparsing ya. Sebentar, mungkin coba supaya kalian mengerti dan lihat perbedaan. Jadi sebelumnya teman-teman di layoutsnya ganti ini dengan ini ya, apa, ada menu owner, pada katalog obat teman-teman ganti rootnya obat indeks, dan kalian saya akan membuat rootnya bisa copy saja seperti ini. Kita ganti saja obat controller seperti ini, karena semua fungsinya ini tinggal copy paste ya. Tinggal kita perbaiki saja di sininya, di jQuery nya kan di sini ada supplier index, jadi kita kali saja, kita masukkan di sini, kita ganti obat, kita replace all. Oke, sudah selesai. Dan coba kita refresh, kan saya sudah cut dulu, kita jalankan lagi, kita masuk. Oke, kita masuk ke dashboard. Coba kita ke sini teman-teman, status not defined. Di mana di obat blade. Root obat hapus, root obat hapus. Oh, ini obat. Coba kita ke sini, obat keluar. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita di sini kan perbedaannya di sini kategorinya satu, tapi bukan menunjukkan mana tadi ya, Kak, obat, bukan menunjukkan satuannya gram, dan kategorinya satu itu adalah bebas. Maka caranya kita harus join dia ya. Jadi sama seperti tadi, ini data obat, kita buka saja, kita buat fungsi baru di sini, fungsi join, kita kasih static dia, kita ganti dia join seperti ini. Jadi dollar data sama dengan db tabel obat, dia akan saya join dia dengan kategoris obat titik kategori sama dengan kategoris titik id. Kita copy untuk satuannya, ini satuan. Oke, selanjutnya kita select aja. Yang perlu kita tampilkan pada tabel adalah obat, semua item dari obat. Dan untuk di kategori kita cuma mengambil satu, yaitu satuan sebagai satuan. Oke, selanjutnya untuk kategoris titik kategori sebagai kategoris. Oke, supaya teman-teman tidak bingung, jadi unexpected kategori apa? Satuan unexpected ini harusnya variabel satuan obat, satuan jadi select. Oke, kita bingung, jadi obat sini jadi obat titik kategori satu adalah kategori titik id, id-nya satu, sama juga dengan satu. Jadi kita ambil nilainya, mengambil kategorinya bukan id-nya, jadi yang kita bangga ada kategori, yaitu kategori titik kategori. Jadi kita kembali ke sini,
controller, kita ganti ini, jadi kita panggil metode yang sudah kita bikin pada modal obat tadi, yaitu join. Gitu. Ya kan, terawang, tekan kontrol, ya di sini ada, nah seperti ya, lihat public static join. Oke, kita kembali ke sini, kita rubah ininya satuan, karena ini teman-teman ya, ini yang kita panggil adalah satuan, bukan satuannya tapi satuan dan kategori. Ya kita panggil satuan saja, maka dia akan bentrok dengan obat ini karena fieldnya sama. Ini kategori pada obat juga kategori, maka yang diambil dari obat ini, bukan dari tabel kategorisnya. Jadi kita refresh saja. Bentar, tadi saya udah rubah. Oh ya, kategoris kok kan kategoris satuan. Oke, apa terjadi? Siap. Oh, salah ya. Udah cek. Reload. Error. Kita lihat di obat indeks ini. Image. Get class expect parameter 1 to be object null given. Oke. Get class of expect cek pada index ini kita salahnya ya, kode dosis 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7. Oke, sudah benar. Oh teman-teman, kita jangan lupa getnya. Kalau get kita kesini, mungkin kita belum retun dia. Oh iya, itu belum retun kan, retun ada data. Oke, untuk get ini kalian bisa taruh di sini, juga bisa taruh di sana tadi, bebas. Bisa taruh di sini saja. Untuk controller begini, kita refresh saja. Oke, sudah keluar ya. Perbedaannya yaitu sini bukan satu-satu lagi tapi ngantuk bebas. Oke, sekarang kita akan coba menambah ya. Tambah, ini formnya sudah ada, tapi kita ganti saja ininya. Kita ke telepon, kita ganti telepon ini menjadi kode dengan maksnya 8 aja. Terus ini kita ganti kode. Oke, kalian bisa copy paste saja atau langsung saja begini, ini nggak apa-apa. Dosis ininya kita ganti dosis, terus ini kita ganti rekening, indikasi. Untuk ini kita paste dari yang tadi seperti ini, maksudnya kita ganti, tutup saja, ganti indikasi. Yang bedanya hanya pada textboxnya ya, pemilihan kategori dan satuannya. Jadi kita menggunakan option select, kita namakan dia satuan ya, satuan dulu, satuan. Untuk ininya juga satuan, option kita masukkan saja nih kosong, pilih satuan. Oke, seperti ini.
kita copy saja untuk kategori. Kita kasih cinta dulu, kasih kelas dulu, kontrol, oke, copy, paste, ganti kategori. Jadi sekarang saya akan mengisi kategorinya yang pada option sini, jadi dia akan ikut isian pada tabel yang ada pada tabel. Jadi kembali ke controller, kita panggil satuan sama dengan satuan, yaitu kita panggil modelnya kita select yaitu ID dan satuannya, target dia. Oke, kita untuk kategori sama kategori panggil modelnya, kita select ID dan kategorinya, kita get lagi. Setelah itu kita akan memparsing ini ke blade kita, ke view kita. Jadi kita compact dia, compact satuan dan kategori. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Coba kita ke kontrolnya sini dulu. Setelah kita parsing, kita panggil untuk flexbox kita. Jadi kita masuk di sini, kita setelah pilih, kita bikin for each ini satuan. Kalau satuan, ini satuannya ya, satuan item. Alamnya ada option yaitu value-nya di sini item, ID-nya value sebagai value. Terus yang ditampilkan adalah satuan item satuan. Ini aku copy saja ini ya. Oke, yang banyak ini kita ganti kategori. Oke, coba kita lihat ya. Sebentar, kita matikan dulu. Untuk ID ini tetap nggak apa-apa di hidden. Name kita kasih auto complete off. Oke, lagi refresh. Oke, kita tambah, coba kita kasih nama obat amoxicillin. Wah, ini placeholdernya masih nomor telepon, kodenya bebas viral 1, dosis 3 kali sehari, kali 1, indikasi puyeng, satuannya kita pilih ya. Nah, jadi teman-teman pcs dan gram sesuai dengan yang ada pada satuan kita. pcs dan gram juga kategori harusnya ada 3. Coba kita lihat satuan pcs, nah bebas ya. Oke, coba save. Error ya. Errornya ada di ini, field indikasi doesn't have the photo. Berarti kita belum merubah name pada indikasi name. Nah, ini kan mesti kode kan, ID-nya dikasih tetap. Jadi teman-teman usahakan untuk jika kalian menggunakan ajaxnya seriali seperti ini tanpa menjelaskan seperti ini atau menggunakan form data istilahnya, kalian name-nya harus sesuaikan dengan field pada database ya, pada tabel kalian. Dan satu kali kan datanya akan berubah array jadi satuan, masuk di field satuan gitu. Coba kita refresh, kita tutup buatnya amoxicillin kode bebas 1 saja, coba kanal 8 3 kali sehari.
placeholdernya kalian bisa rubah sendiri ya, satuannya. Nah, oke, bakal disampaikan dan otomatis ditambahkan. Sekarang coba kita edit ya, edit 3 kali, indikasinya ngantuk. Apa terjadi? Sudah jadi ya, ngantuk. Coba kita hapus. Kalau hapus bisa nggak ya? Coba saja. Yes, hapus. Coba dihapus. Oh, berhasil dihapus. Oke, simpel kan teman-teman. Jadi kalau kalian belum ikuti kenapa bisa sampai seperti ini, langsung klik edit, hapus, sudah siap. Kalian bisa ikut video sebelumnya, yaitu di supplier ini saya sudah jelaskan. Jadi untuk obat ini simpel, tinggal copy paste saja, yang penting sesuaikan dengan nama fieldnya, yaitu inputannya, formnya. Jadi ininya juga samakan. Untuk ini kan nggak perlu karena nggak ada angka, jadi hapus saja. Untuk submit ini tabel button sukses, tinggal di sini kita belum refresh. Jika berhasil di input ini kan kita tadi bisa tambah. Nah ini kan belum berubah, kita perlu menambahkan pada fungsi submit form ini. Jika sukses kan benar, ini kan di reload, tapi kita perlu merefresh atau merefresh semua inputan formnya menjadi kosong-kosong semua. Jadi kita tambahkan seperti ini, form, akan kita kasih form input aja nggak apa ya. Terus kita kasihkan array 0, kita reset fungsi reset. Form inputin dari mana? Bentar, kurang ini. Form inputin dari mana? Ini adalah kita copy saja, kita kasih nama form kita menjadi form input. Jadi ini kita ganti form kita ganti form saja, karena form ini itu kita sudah pakai pada edit ini. Edit, nah kan form, kita langsung ini form. Oke, kita coba ya, kita refresh. Oke, tambah obat Bodexin, kode bebas 1112 ya, dosisnya 3 kali sehari, indikasi nggak ada, satuannya harusnya ini strip ya, simpan. Oke, berhasil disimpan. Coba dia tambah, sudah bersih ya. Placeholdernya kita bisa hapus saja, placeholder. Oke, nanti placeholder ini kalian bisa sesuaikan sendiri. Jadi video kali ini sampai di sini. Untuk video berikutnya saya akan masuk di tabel apa ya. Nah, di sini untuk stok obat ini kayaknya kalian bisa olah sendiri mungkin ya. Oke, untuk itu saya akan loncat ke penjualan mungkin untuk video berikutnya. Karena ID obat ini ambilannya juga sama saja dengan pengambilan pada kalau di obat di satuan ya, sama saja caranya. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu pada video berikutnya sampai di tabel penjualan.